Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya mengenai penata layanan motivasi hati. Bagaimana kita akan mempelajari akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita boleh terus memancarkan akan terang Tuhan kepada siapapun. Ya, biarlah kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita juga dapat mementingkan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Anak Tuhan, Anak Manusia. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Kesatuan dari keilahian dan kemanusiaan ini membuat perspektifnya unik untuk apa yang penting di bumi dan penting untuk selama-lamanya. Bahwa kita tidak dapat memahami bagaimana Dia dapat memiliki sifat ilahi dan manusia. Tidak meniadakan kebenaran ini lebih dari kurangnya. Pemahaman seseorang tentang aerodinamis dapat menyebabkan pesawat tidak terbang. Ya, jadi bagaimana? Bapa di surga telah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia ini untuk menjadi teladan. Ya, Yesus adalah 100% anak Tuhan, dan bagaimana dia juga adalah 100% manusia yang merasakan akan setiap duka cita dunia ini, yang merasakan akan setiap pergumulan daripada manusia. Tapi Yesus turun ke dunia ini sebagai anak Tuhan, ya, bagaimana dia tetap menjaga hati dan pemikirannya tetap suci. Ya, bagaimana bila dia mendapatkan suatu beban, ya, atau Yesus merasakan bahwa dirinya tidak sanggup untuk menanggungnya, dia seringkali pergi ke tempat yang sunyi. Dia mengungkapkan itu semua kepada Bapaknya yang di surga, sehingga Bapaknya memberikan dia kekuatan untuk menjalani kehidupannya sampai kepada penyaliban itu. Inilah bagaimana teladan yang sudah Yesus berikan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita tetap kuat, supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Berikut adalah dua misteri dalam kesatuan, kemajemukan oknum dalam keesaan Tuhan dan kesatuan kealahan dan kemanusiaan dalam Yesus. Tidak ada di dalam fiksi yang begitu fantastis seperti kebenaran inkarnasi ini. Ya, jadi satu alasan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menunjukkan kepada kita betapa Tuhan penuh kasih dan peduli, dan seberapa banyak Dia peduli kepada masing-masing kita. Berbeda dari beberapa dewa yang dingin dan jauh sebagaimana beberapa meyakininya, Yesus mengungkapkan karakter Bapa yang sejati. Ya, jadi Yesus, ya, dia adalah ungkapan dari karakter Bapa yang sejati. Ya, tidak seperti dewa-dewa atau berhala-berhala yang lain. Yaitu adalah kepercayaan orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta itu ada di dunia ini. Tapi biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa Pencipta kita, ya, Dia ada di surga. Bagaimana Dia akan menyiapkan tempat untuk kita manusia yang yakin dan percaya bahwa kita pada akhirnya akan diselamatkan kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh melatih kehidupan kita untuk mempunyai karakter sebagaimana Kristus. Ya, setan bagaimanapun telah mencoba untuk memisahkan manusia dari Tuhan. Ya, jadi setan ini bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, bagaimana dia tidak ingin melihat kita manusia ini lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Ya, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, karena kuasa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kuasa apapun di dunia ini. Ya, Dia telah mencoba untuk menguranginya, mencirikan Dia sebagai seseorang yang tidak peduli tentang kita. Ya, jadi setan memutarbalikkan kebenaran itu. Ya, bagaimana hal ini adalah kebaikan tapi dia ganti itu dengan kejahatan. Ya, hal ini adalah kebenaran, setan ganti itu dengan kesalahan. Ya, dia melakukan semua yang dia bisa melalui cara apapun yang mungkin untuk menjauhkan kita dari mengetahui dan mengalami
realitas kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kasih yang berlebihan kepada hal-hal materi bekerja dengan baik sebagai salah satu dari cara-cara setan untuk mencapai tujuan akhir ini. Ya, jadi biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan masing-masing kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, bagaimana Dia selalu ada untuk kita. Ya, bila mana kita mendapati masalah atau tantangan dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Pastinya Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita bisa baca dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Apakah yang cerita ini nyatakan tentang bagaimana setan bisa menggunakan cinta kita akan hal-hal materi membuat kita jauh dari Tuhan. Kita dapat buka bersama-sama di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22 di sini dikatakan. Judulnya di sini orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan," kata orang itu kepadanya. "Perintah yang mana?" kata Yesus. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata orang muda itu kepadanya. "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Ya, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, jadi inilah pilihan ada di masing-masing kita. Ya, kalau kita ingin mengikuti Yesus, kita rela untuk meninggalkan segala sesuatunya. Ya, bagaimana kita mengikuti Yesus? Ya, tentunya bukan hal yang mudah. Ya, banyak tantangan. Ya, oleh karena setan tidak tinggal diam. Ya, sehingga dia akan membuat kita ragu-ragu ya untuk datang kepada Tuhan. Tapi biarlah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Bayangkanlah diri Yesus, Tuhan di dalam daging, berbicara kepada orang muda ini yang jelas mengetahui bahwa Yesus adalah seorang yang istimewa. Ya, namun apa yang terjadi? Dia mengizinkan kekayaannya yang besar, cintanya akan hal-hal materi, memisahkan dia dari oknum yang adalah anak yang adalah Tuhan sendiri. Cinta akan dunia dan hal-hal materi begitu membutakannya, bahwa meskipun dia sedih, kesedihan itu tidaklah cukup membuat dia melakukan hal yang benar. Dia tidak bersedih karena dia kehilangan harta miliknya, bukan? Dia sedih karena dia kehilangan jiwanya atas hal-hal itu. Ya, apakah kita kaya atau miskin? Bagaimanakah kita bisa memastikan kita menjaga hubungan yang benar kepada hal-hal dunia ini? Jadi apapun yang kita harus lakukan, ya biarlah kita minta petunjuk daripada Tuhan saja. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Ya, biarlah kita meminta akan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita tidak salah dalam mengambil langkah kita. Biarlah setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita, kita doakan itu, kita tanyakan, "Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Tapi saya kembalikan Tuhan, ini adalah milik-Mu. Apa yang harus saya lakukan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada saya? Tunjukkan kepada saya Tuhan." Dan Tuhan akan menunjukkan itu kepada masing-masing kita. Ya, kalau kita mengingat kembali pada saat Yesus berada di dunia ini, Yesus turun ke dunia ini, dia tidak tinggal di tempat yang istimewa. Ya, Yesus tinggal di tempat yang sangat sederhana. Ya, Yesus mempunyai keluarga. Bagaimana Yesus juga bertanggung jawab atas keluarganya. Bagaimana Yesus juga bekerja dengan ayahnya, dia membantu ayahnya. Ya, inilah bagaimana Yesus ingin menunjukkan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menunjukkan kesederhanaan itu. Ya, kita harus menunjukkan terang itu kepada setiap orang. Biarlah setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita,
kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya untuk diri sendiri, tapi biarlah itu untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang memerlukannya. Ya, karena Yesus turun ke dunia ini, ya dikatakan tidak ada, ya tidak ada alas untuk kepalanya pun dia tidak ada. Ya, bagaimana Yesus sering menumpang di rumah orang lain, tapi bagaimana orang lain selalu menyambut Yesus. Ya, tapi pada saat Yesus, ya dia telah mati di kayu salib, bagaimana dia dikuburkan di tempat orang kaya. Ya, bagaimana dia diminyaki dengan minyak yang mahal-mahal. Inilah pada saat Yesus menghadapi hari kematiannya, bagaimana dia diperlakukan dengan baik. Inilah ada upah dalam melakukan segala sesuatunya. Ya, jangan kita buta terhadap harta duniawi. Ya, karena itu setan membutakan kita dengan hal-hal itu. Ya, dengan kekayaan yang banyak, tapi biarlah kita boleh ya mempunyai hati yang tulus, hati yang murni untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, mungkin tidak salah untuk kita mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta. Tapi apa yang kita harus lakukan dengan hal itu? Ya, inilah yang harus kita pertimbangkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah mengambil langkah. Ya, biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk membawakan kedamaian bagi setiap orang dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh saling menyemangati satu dengan yang lain, boleh saling membangun satu dengan yang lain, sehingga kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh doakan ini dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.